Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Ihsan dengan NIM 21043129. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian merger, akuisisi, konsolidasi, dan separasi. Pengertian merger. Merger atau penggabungan usaha merupakan penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara tetap mempertahankan dirinya salah satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu, merger adalah penggabungan lebih dari dua perusahaan terbentuk sebuah bisnis hasil merger yang baru. Tentunya hal ini memiliki keuntungan dan tantangannya tersendiri, baik bagi pemilik bisnis maupun pekerja yang tergabung dalam perusahaan. Dua perusahaan yang melakukan merger akan membawakan keuntungan lebih banyak terhadap para shareholder-nya. Biasanya sinergi bisa diraih dengan cara merger. Hal ini akan meningkatkan nilai bisnis yang baru dibentuk setelah penggabungan dilakukan. Sinergi adalah hal yang penting yang diperoleh perusahaan hasil merger jika dapat bekerja dengan kompak. Dan yang kedua ada diversifikasi. Merger adalah salah satu cara yang biasa dilakukan pebisnis untuk melakukan diversifikasi. Sebuah perusahaan bisa melakukan diversifikasi operasi bisnis dengan memasuki pasar baru dan menawarkan produk atau jasa baru. Hal ini juga termasuk manajemen risiko untuk menurunkan kemungkinan rugi dalam operasi perusahaan. Yang ketiga ada akuisisi aset. Merger juga dapat dilakukan dengan tujuan mendapatkan aset tertentu yang sulit diperoleh dengan metode lain. Biasanya hal ini terkait dengan teknologi. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas finansial. Jika kapasitas finansial sebuah perusahaan kurang baik untuk mendukung operasi bisnis, merger adalah jalan yang bisa ditempuh untuk mengatasinya. Yang kelima ada pajak, yaitu sebuah perusahaan yang memperoleh pendapatan kena pajak yang besar bisa melakukan merger dengan perusahaan yang memiliki kompensasi atau kerugian pajak yang cukup besar. Ketika keduanya sudah bergabung, total kewajiban pajak perusahaan yang dikonsolidasi menjadi lebih rendah dibanding kewajiban pajak perusahaan aset saat berdiri secara independen. Selanjutnya ada jenis-jenis merger. Yang pertama, merger horizontal. Merger horizontal adalah merger antar kompetitor bisnis. Kedua bisnis yang bergabung merupakan usaha yang beroperasi di pasar yang sama dan menawarkan produk atau jasa yang mirip. Yang kedua ada merger vertikal. Merger jenis ini dilakukan oleh dua perusahaan yang beroperasi di lini rantai pasok yang sama. Biasanya merger vertikal dilakukan sebuah bisnis utama dengan perusahaan pemasok atau distributor yang bekerja dengan sahamnya sendiri. Yang ketiga, merger perluasan pasar. Merger jenis ini dilakukan dua perusahaan yang menjual atau jasa yang mirip atau yang sama, tetapi beroperasi di pasar yang berbeda. Dengan begitu, perusahaan baru yang terbentuk memiliki akses ke pasar yang lebih besar dan mendapat lebih banyak pelanggan. Yang keempat, ada merger perluasan produk. Merger untuk perluasan produk adalah merger yang dilakukan dua perusahaan menjual produk atau jasa yang berhubungan dan operasinya di pasar yang sama.
Yang penting untuk diperhatikan mengenai merger ini bahwa produknya harus berbeda, namun berhubungan dengan itu mereka memanfaatkan kanal distribusi, proses produksi atau rantai pasok yang memiliki atau yang mirip dan berhubungan. Yang kelima ada merger konglomerat. Apa itu merger konglomerat? Yaitu merger yang dilakukan bisnis yang tidak berhubungan sama sekali. Tentu saja jika kamu menggabungkan dua perusahaan yang benar-benar tidak berhubungan, ini disebut dengan merger konglomerat. Yang selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Konsolidasi menurut KBBI adalah perbuatan yang memperteguh atau memperkuat perhubungan, persatuan, dan sebagainya. Sedangkan dalam bidang bisnis, KBBI mengartikan konsolidasi sebagai peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Konsolidasi menurut Roman Nurbawa adalah pembubaran dua atau lebih perusahaan yang kemudian digantikan oleh perusahaan baru yang secara finansial mengambil alih semua aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibubarkan. Sedangkan pengertian konsolidasi menurut Rudi Prasetya adalah pembubaran dua perusahaan atau lebih dan menggantinya dengan perusahaan yang baru. Setiap perusahaan yang dibubarkan digabung menjadi satu perusahaan. Konsolidasi dalam bisnis yaitu perpaduan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan baru, di mana perusahaan baru mengambil alih semua hak dan kewajiban masing-masing perusahaan yang didirikan. Sedangkan konsolidasi dalam akuntansi yaitu penggabungan laporan semua aset, ekuitas, kewajiban, dan akun operasional perusahaan induk dan anak perusahaan menjadi satu laporan keuangan. Adapun karakteristik konsolidasi dalam dunia bisnis yaitu terdapat peleburan atau merger dua atau lebih perusahaan dengan membentuk perusahaan yang baru. Yang kedua, setiap perusahaan lama yang bergabung akan dibubarkan tanpa melalui proses likuidasi. Yang ketiga, desain, konsolidasi, dan konsep perbuatan. Konsolidasi harus disetujui oleh RUPS di masing-masing perusahaan. Yang keempat, semua aset dan liabilitas perusahaan yang digabungkan akan secara otomatis beralih ke perusahaan yang baru. Yang kelima, konsep akta konsolidasi yang sudah disetujui oleh RUPS akan dimasukkan dalam akta konsolidasi yang dimuat atau yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Tujuan konsolidasi. Melihat penjelasan yang di atas atau yang saya sampaikan, sudah bisa menyimpulkan tujuan dari konsolidasi. Adapun tujuan konsolidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelamatkan aset perusahaan. Yang kedua, memperkuat diri dengan bergabung dengan perusahaan lain. Yang ketiga, membentuk dan memperkuat pasar. Yang keempat, memperbaharui kinerja perusahaan agar lebih untung. Yang kelima, meningkatkan efisiensi. Yang keenam, mengurangi tingkat risiko persaingan. Yang ketujuh, memberikan jaminan pasokan, penjualan, dan distribusi. Yang kedelapan, yaitu diversifikasi produk atau jasa. Selanjutnya ada contoh perusahaan konsolidasi. Yang pertama, ada Smartfren. Hasil konsolidasi dari PT Mobile, Telkom Tbk Mobile, PT Smart Telkom. Yang kedua ada Indonesian Professional Resort.
atau disebut dengan IPR. Hasil konsolidasi dari PT Reasuransi Internasional Indonesia atau RINDO dan PT Reasuransi Nasional Indonesia NASRE, PT Tugu Reasuransi Indonesia atau Tugure, dan PT Perusahaan Reasuransi Indonesia atau disebut dengan MAREN. Yang ketiga ada Bank Mandiri, hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia atau disebut dengan Bapindo. Selanjutnya ada contoh perusahaan konsolidasi. Dan selanjutnya ada akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Menurut PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, akuisisi atau acquisition adalah suatu penggabungan usaha di mana salah satu perusahaan yaitu pengakuisisi memperoleh kendali atas aktiva neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aktiva tertentu, mengakui suatu kewajiban atau mengeluarkan saham. Manfaat akuisisi adalah menurut Shapiro dalam Christina, keuntungan atau manfaat sebagai berikut, yaitu yang pertama, peningkatan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dalam bisnis sekarang daripada melakukan pertumbuhan secara internal. Yang kedua, mengurangi tingkat persaingan dengan membeli beberapa badan usaha, sudah menggabungkan kekuatan pasar dan pembatasan persaingan. Yang ketiga, memasuki pasar baru, penjualan dan pemasaran sekarang yang tidak dapat ditembus. Yang keempat, menyediakan managerial skill, yaitu adanya bantuan manajerial mengelola aset-aset badan usaha. Kelebihan akuisisi adalah adanya pengendalian yang besar atas saham dan aset perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, tidak perlu mengurus banyak persyaratan terutama yang berkaitan dengan badan hukum. Yang ketiga, tetap mempertahankan perusahaan yang telah ada sebelumnya dengan mengambil alih perusahaan kompetitor. Selanjutnya, kekurangan akuisisi. Beberapa kekurangan antara lain yaitu mengeluarkan biaya yang tinggi dalam proses legalitas. Yang kedua, akuisisi bisa gagal jika pemegang saham minoritas banyak yang tidak setuju. Yang selanjutnya, perlunya pengawasan dan sistem yang baik agar perusahaan yang telah diakuisisi selaras dengan visi dan misi perusahaan yang mengakuisisi. Dan selanjutnya ada separasi. Separasi atau disebut dengan pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseorangan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktivis dan pasifa perseorangan beralih karena hukum kepada dua perseorangan atau lebih, atau sebagian aktiva dan pasifa perseorangan beralih karena hukum kepada satu perseorangan atau lebih. Dan bagaimana cara pemisahan perusahaan? Pemisahan perseorangan dapat dilakukan dengan cara pemisahan murni, pemisahan yang tidak murni atau lazim disebut dengan spin-off. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseorangan terbatas beralih karena hukum kepada dua perseorangan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseorangan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum, sedangkan pisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasifa perseorangan
beralih karena hukum yang satu perseorangan lain atau lebih yang menerima peralihan. Perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada. Persamaan dari kedua pemisahan ini adalah adanya peralihan karena hukum atas aktiva dan pasiva dari perseroan yang melakukan pemisahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada eksistensi perseroan yang melakukan pemisahan setelah pemisahan tersebut dilakukan. Pada pemisahan murni, perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Sedangkan pada pemisahan tidak murni, perseroan yang melakukan pemisahan tidak berakhir atau masih eksis. Akuisisi dilakukan dengan cara membeli hak suara dari perusahaan. Cara yang ditempuh yakni dengan membeli saham dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan. Yang pertama ada merger. Kelebihannya yaitu memakai nama perusahaan, mengambil alih. Biayanya lebih kecil dan tidak diperlukan surat izin usaha baru. Dan kekurangan merger adalah dapat menimbulkan polemik baru. Yang kedua ada konsolidasi. Kelebihannya yaitu memakai nama perusahaan yang baru dan menghilangkan polemik di masing-masing perusahaan. Kekurangannya yaitu biayanya lebih murah dan diperlukan surat izin untuk usaha baru. Yang ketiga ada akuisisi. Kelebihannya yaitu masih memakai nama lama dan tidak diperlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya adalah kurang efisien, mudah terjadi deflasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Yang keempat, separasi. Kelebihannya yaitu masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua, tidak perlu surat izin baru dan tidak perlu program rasionalisasi. Dan kekurangannya adalah tidak memakai nama lama, perlu surat izin baru, dan melalui program rasionalisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.